Setiap insan, setiap manusia yang hidup sehat, pastilah memiliki sejumlah harapan bagi masa depan. Tetapi bagaimana kalau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan? Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, keunggulan hidup dalam pengharapan. Kita baca bersama dari Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap insan, setiap manusia yang hidup sehat, pastilah memiliki sejumlah harapan bagi masa depan. Tetapi bagaimana kalau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan? Dalam bacaan kita kali ini, kita bertemu dengan seorang janda yang tentunya memiliki sejumlah harapan terhadap anaknya. Namun Alkitab menyatakan bahwa anak itu telah mati. Kenyataan itu seolah-olah membawa dia tidak ada harapan oleh karena fakta berbeda dengan apa yang dia harapkan. Itulah sebabnya ia terus menangisi kematian anak tunggalnya, anak laki-laki satu-satunya yang dia miliki. Bagaimana caranya agar hidup yang tanpa harapan itu berubah menjadi hidup yang berpengharapan? Ada 3 segi yang akan kita renungkan, bertolak dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kenyataan adanya hidup tanpa harapan. Anak tunggal, anak satu-satunya dari janda di kota Nain ini menjadi tumpuan harapan bagi masa depan keluarganya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa anak itu sudah mati. Betapa tidak, hati janda ini diliputi oleh kesedihan dan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang pasti. Saudara, kalau kita memiliki hati yang bersimpati dan berempati, pasti kita dapat merasakan betapa pilunya hati janda ini. Sudah tidak punya suami, anak cuma ada satu-satunya, sekarang anak itu meninggal pula. Apa yang kira-kira dia rasakan? Pasti pilu sekali, pasti sedih sekali. Pasti ratapan itu ada di sepanjang jalan, ditemani oleh tim pengusung yang juga meratap. Karena di konteks dulu di masa perjanjian baru, ada satu kebiasaan, kalau ada kematian biasanya ada tim peratap yang menyertai usung-usungan kematian. Jadi kita dapat membayangkan sepanjang jalan menuju kepada pemakaman, ada begitu banyak suara sedu-sedan, suara menangis, suara ratapan yang keluar dari mulut janda ini maupun dari tim peratap yang memperamai suasana
yang menyebabkan suasana semakin berkabung dan semakin sedih. Nah, itulah yang terjadi saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ada kenyataan adanya hidup tanpa harapan. Dan dapat dibayangkan, janda ini hidup seolah-olah tidak ada lagi hari esok, tidak ada harapan. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-13 ya. Dia melihat janda ini begitu sedih ya, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan juga kita tahu konteks kebudayaan orang Yahudi pada saat itu, kalau hidup tanpa keturunan itu dipandang orang yang sangat hina. Nah, dia sudah kehilangan suami, sekarang kehilangan anak satu-satunya pula. Jadi harapannya mau dia tumpukan di mana? Jadi dapat kita membayangkan kehilangan yang janda ini rasakan. Dan Tuhan Yesus tahu arti kehilangan itu. Makanya hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia memberikan harapan dan memberikan jalan keluar kepadanya. Di ayat 13 dan ayat 14, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar dari hidup yang tanpa harapan itu. Di ayat 12 dikatakan, karena Yesus hadir di tempat itu, jadi pasti ini adalah bukan kebetulan, karena di dalam kamus kehidupan orang percaya tidak ada kata kebetulan. Yang ada adalah Yesus memang hadir, Yesus memang pas hadir pada saat itu ya. Artinya bukan kebetulan hadir, tetapi memang di dalam agenda agungnya Tuhan tahu bahwa dia akan datang ke situ untuk menghibur dan untuk menghidupkan anak janda yang mati ini. Nah, jadi karena Yesus hadir di situ, maka ada solusi, ada jalan keluar. Kehadiran Yesus di batas kota Nain ini sangat menentukan seluruh peristiwa yang diceritakan di dalam bagian ini. Tanpa kehadiran Yesus, masalah ibu janda ini akan tetap menjadi masalah dan tidak mempunyai jalan keluar, karena semua pengusungnya sudah satu jalan, membawa mayat anak tunggalnya ini menuju ke pemakaman. Berarti memang tidak ada harapan, sudah hopeless ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan bahwa anak ini akan hidup lagi. Nah, tetapi bukan kebetulan sekali lagi bahwa Tuhan pas hadir, Tuhan datang untuk menyelesaikan masalah ibu janda ini, untuk memberi jalan keluar bagi orang yang sedih. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa ada ayat firman Tuhan di ayat yang ke-13 itu, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Nah, lalu singkat cerita, Yesus menyentuh anak yang sudah mati itu, dan seketika itu anak itu bangkit. Dan kemudian Yesus menyerahkan anak yang sudah bangkit itu kepada ibunya. Wah, dapat dibayangkan ya saudara, betapa sukacitanya sang ibu ya, betapa bersorak-sorainya ibu ini ya. Ratapan diubah menjadi tari-tarian, ratapan diubah menjadi sukacita yang besar. Dan dapat dibayangkan bahwa tim peratap akhirnya semua berhenti menangis. Tim peratap akhirnya semua mungkin tertegun, kaget, shock, dan bahkan mulai ada yang ikut bergembira, bersorak-sorai melihat tidak jadi mereka pergi ke pemakaman, tetapi di tengah jalan mereka melihat bahwa anak yang sudah mati itu tadi, pemuda ataupun anak yang masih remaja ini yang sudah mati kemudian bangkit kembali. Akhirnya mereka bersorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah keunggulan hidup di dalam pengharapan. Jikalau kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus, masalah apapun yang kita hadapi pasti ada solusinya. Walaupun kadangkala solusi itu tidak seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberi sesuai yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal apa yang menghambat saudara selama ini sehingga tidak mengalami pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan? Adakah kewajiban-kewajiban saudara kepada Allah dan kepada sesama selama ini yang menghalangi bagi pimpinan Tuhan di dalam hidup saudara? Langkah konkret apa yang saudara ambil di dalam rangka ketaatan kepada Allah? Kiranya kita boleh menjawab 3 pertanyaan reflektif yang sudah saya bacakan ini saudara, untuk kita renungkan, kita refleksikan, sehingga boleh menjadi hidup lebih baik. Hidup kita boleh memiliki pengharapan yang hanya kita taruh di dalam Yesus Kristus,
yang adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat yang mengerti setiap pergumulan kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan saudara pada saat ini, masalah apapun, bawalah itu di hadapan Tuhan. Bawalah di dalam doa saudara, bawalah itu di bawah kaki salib Tuhan. Karena Tuhan sudah menang, dan ketika kita berjuang pun kita tidak menggapai dan mendapatkan kemenangan, tetapi kita justru bertitik tolak dari titik kemenangan. Karena Yesus sudah mati bagi kita, dia sudah menang di kayu salib. Jadi setiap perjuangan yang kita hadapi itu adalah bukan dari titik minus, bukan dari titik nol, tetapi bertolak dari titik kemenangan, karena Yesus sudah menang bagi kita. Kalau Yesus sudah menjadi bagian kita, kalau Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, apalagi yang kurang saudara? Yang lain-lain tinggal kita bawa kepada Tuhan. Walaupun kadangkala apa yang kita minta, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang sungguh kita inginkan, tetapi Tuhan senantiasa menjawab pas seperti yang kita butuhkan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa sabar di dalam pergumulan, senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Yesus saja. Shalom.